kabar? Shalom, damai di hati. Iya, puji nama Tuhan Yesus yang selalu memberkati torang semua. Kalau sampai pada hari ini torang masih sehat dan diberkati oleh Tuhan, ya itu karena kasih anugerah dalam hidup torang semua. Nah, adikku yang berkati Tuhan, kembali torang mau bahas bersama Bina Anak pelajaran 33. Dan dari pelajaran 33 ini torang mau baca di Perjanjian Lama. Ya, kita pertama dalam Perjanjian Lama, Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5a. Tapi sebelumnya adik-adik, mari torang mau berdoa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, sahabat kami anak-anak kecilmu. Yesus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, sungguh kami mengucap syukur Tuhan, kalau sampai saat ini kami masih tetap bergerak, bernafas, memuji muliakan nama Tuhan Yesus. Bahkan kali ini diberikan kesempatan kepada kami untuk belajar firman-Mu. Berikanlah kami roh pengertian, supaya kami setelah membaca Alkitab kami dimengertikan oleh Roh Kudus Tuhan, agar kami boleh memahami maksud firman dalam kehidupan kami. Dan ajar kami Tuhan untuk melakukan firman dalam kehidupan kami setiap hari selaku anak-anak Tuhan. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan, agar kami mampu menjadi anak-anak yang membanggakan hati Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan, melalui Tuhan apa yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan, ampuni salah dan dosa kami Tuhan, yang kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Baharui kami dengan kuasa dari Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Nah, jadi kita akan membaca Alkitab di dalam pelajaran 33 ini yang sudah Inci katakan tadi, yaitu Perjanjian Lama. Kitab pertama dalam Perjanjian Lama yaitu kitab Kejadian. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-5a. Firman Tuhan berjudul Kain dan Habel. Demikianlah firman Tuhan. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Selanjutnya dilahirkannya Habel, adik Kain, dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia torang semua kalau torang dengar, pelihara firman ini dan lakukan dalam kehidupan torang semua. Nah, adikku yang berkati Tuhan, pembelajaran 33 Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat 5a dengan judul pelajaran persembahan yang Tuhan sukai. Tema bulanan yaitu berdoa yang benar. Nah, adikku yang berkati Tuhan kita Yesus Kristus, kembali Inci batanya. Selain torang mau pergi ibadah, sekolah minggu, atau sore gembira, atau pagi gembira, atau ibadah apa saja, ya selain torang mau bersyukur, torang bawa torang tubuh ini sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, selain itu torang bawa apa lagi kau tuh? Ya, torang bawa persembahan.
Torang bawa persembahan berupa derma. Nah, tapi adik-adik, kalau waktu perjanjian lama, dorang kalau mau bawa persembahan adik-adik, ya dorang bawa berupa korban atau hasil dari usaha yang dorang kerjakan, atau dorang ada kerja hari-hari, dorang bawa dorang pi hasil. Tanda dorang mengucap syukur pa Tuhan, dorang bawa dorang pi hasil usaha dari apa yang dikerjakan. Ya, sama adik-adik seperti dua orang basudara, anak dari manusia pertama. Ya, siapa masih ingat siapa kan manusia pertama? Ya, Adam. Kemudian Tuhan kasih Hawa sebagai penolong dan Hawa jadi DP istri. Nah, adik-adik, setelah Tuhan ada usir pada orang adik-adik, karena orang lebih dengar iblis, ular, daripada dengar pada Tuhan adik-adik, orang tidak setia dan taat pada perintah Tuhan. Ya, orang lebih dengar pada iblis atau ular ini untuk apa? Makan buah yang dilarang oleh Tuhan. Sehingga adik-adik menyebabkan mereka hilang kemuliaan Allah. Tuhan bilang Tuhan ada kasih kepada orang, jangan makan tuh buah yang di tengah-tengah itu, yang baik dan yang jahat. Tapi karena iblis ada goda pada orang, mau jadi sama dengan Tuhan. Nah, siapa nih mau jadi sama dengan Tuhan? Tuh jadi ini Adam dan Hawa ini yang mula-mula ini Hawa yang ada ambil tuh buah, kon dia makan, dia kasih pas sama Pak Adam. Ya, adik-adik, setelah itu adik mereka telanjang karena mereka telah kehilangan kemuliaan Allah. Adik-adik, setelah Tuhan datang, Tuhan tanya, Adam di manakah engkau? Adam dan Hawa ini bersembunyi adik-adik. Don dua ambil itu daun-daun, kondon dua menutupi tubuh mereka adik-adik. Tutupi karena don dua sumalu, karena mereka terlanjang. Ini Tuhan marah adik, sehingga Tuhan mengusir mereka dari Taman Eden yang merupakan rumah pertama mereka. Nah, jadi setelah Adam dan Hawa terusir dari Taman Eden, ya dorang dapat anak. Ini dorang anak yang tua, dorang kasih nama Kain, karena Hawa bilang aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Sedangkan anak yang kedua yang bungsu DP nama Habel. Nah, jadi ini Kain ini, ya dia jadi apa? Jadi petani. Sedangkan ini Habel, dia jadi apa? Jadi pengembala kambing domba. Atau orang bilang adik-adik, Habel jadi peternak atau pengembala. Ya, adik-adik, ya tiap hari dua bekerja adik, mengusahakan apa yang menjadi usaha mereka. Jadi ternyata dua seorang pekerja keras. Nah, masing-masing, karena ini Habel jadi peternak, pengembala, ini Kain jadi petani. Jadi adik tiap hari dua bekerja. Nah, selang beberapa waktu lamanya adik, ya tiba adik dorang mau persembahkan dorang persembahan kepada Tuhan. Ya, seperti Ci bilang tadi, ya tradisi peribadatan bangsa Israel, setiap orang beribadah dorang selalu bawa korban persembahan kepada Tuhan. Ya, baik itu apa yang mereka bawa, sesuatu yang merupakan milik mereka sendiri, atau persembahan untuk dipersembahkan pada Tuhan. Ya, itu adalah tindakan penyembahan pertama yang dilakukan oleh manusia. Jadi adik-adik, seperti Inci bilang toh, ya untuk pertama kali orang mempersembahkan pada Tuhan. Sudah. Pertama, ya Kain maju. Ya, Kain bawa adik-adik, di sini Alkitab bilang sebagian. Ya, itu ayat berapa itu? Ya, ayat 3. Setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Jadi ini bawa sebagian adik-adik. Ya, begitu juga nih siapa? Nih Habel, dia maju adik-adik. Dia bawa, dikatakan Alkitab, dia bawa dari anak sulungnya. Di situ dikatakan di ayat yang keempat, Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya.
Ya adik-adik, dan dua mempersembahkan kepada Tuhan. Tapi adik-adik, dikatakan dalam ayat 4b sampai 5a dikatakan begini adik-adik. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkan. Ya, Inci dapat ingat waktu Inci sekolah minggu, Inci pe ungku bercerita begini. Ya adik-adik, kung kain maju, kau kain bakar DP korban persembahan adik-adik. DP asap apa bengko. Ya, begitu juga dengan Habel. Habel maju, dia pasang DP persembahan. DP asap tere. Adik-adik, itu dulu ternyata adik itu ungku ada cerita Pak Inci dulu, tapi Inci sekarang dapat pengertian. Sejelas-jelas bahwa Tuhan dia bilang begini. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya adik-adik, Kain dibilang situ nyandak diindahkan oleh Tuhan, sedangkan Habel diindahkan oleh Tuhan. Nah, coba orang berpikir, kenapa Kang? Tuhan yang tidak terima Kain persembahan Pak Tuhan. Kenapa Kang? Ya, baru dibilang di dalam Alkitab, Kain ada kasih cuma sebagian dari hasil tanah. Ya, sedangkan Habel dah persembahkan dari anak sulung kambing domba. Orang boleh dapat lihat toh, berarti Habel ada persembahkan dari hasil pertama yang dia apa? Dia kelola toh, yang dia usahakan ada dari hasil pertama. Berarti dari yang pertama memang itu buah sulung itu dia dah kasih adik sebagai persembahan Pak Tuhan. Makanya dikatakan ayat 4b, Tuhan mengindahkan persembahan dari Habel, sedangkan persembahan dari Kain tidak diindahkan. Ya, nah adik-adik, begitu juga dengan torang toh. Iya, torang kalau mempersembahkan, iya kadangkala kurang sisa-sisa. Padahal mak so bilang begini, nih, napa mama kasih 10.000 Derma. Derma, kon jangan babli awas kon nih mak mau dapat tahun babli. Ya, tetapi adik-adik di jalan dia sudah lihat, tapi kita mama makan gula-gula. Tapi tamang ada beli cookies. Tapi mak ada kasih 10.000. Tamu kasih persembahan lain juga. Iya, dia singgah dulu. Babli. Padahal tuh tante suka seingat tante Warung bilang, adik persembahan dan Derma dapat Tuhan. Ada kak tante, ada kak Tam ada kasih. Padahal dia apa? Dia babli dulu, kurang DP sisa-sisa, baru dia kasih Pak Tuhan. Nah, berarti sama dengan siapa? Sama dengan Kain tuh. Nggak sadar tuh orang sama dengan Kain. Ada kasih sebagian, ya sebagian untuk dipersembahkan pada Tuhan tuh. Kalau Habel udah kasih dari yang pertama, hasil pertama yang dia ada kasih. Jadi yang berkenan kepada Tuhan yaitu yang pertama, yang masih bagus-bagus tuh Habel dah kasih. Dia dah kasih DP anak lembu yang gede-gede, pokoknya yang bagus-bagus sama dia kasih Pak Tuhan. Nah adik-adik yang diberkati Tuhan, kadangkala juga orang adik-adik sama dengan apa? Sama dengan Kain toh. Iya, torang nyedak betul-betul bakasih Pak Tuhan. Torang cuma apa setengah-setengah, torang berpikir, ya sebentar kalau kita mau kasih persembahan Pak Tuhan, kok kita dah nyedak jajan. Ya, biar jo kasih cuma setengah-setengah. Sama dengan torang apa? Torang hati ada terbagi-bagi. Torang nyedak apa? Nyedak fokus mau kasih Pak Tuhan. Karena torang berpikir mau kasih Pak Tuhan, kok kita lenyap cukup. Torang belajar dari Habel dia dah kasih yang pertama toh Pak Tuhan toh. Ya, torang mau kasih, kalau mama suka Derma, torangnya nak ingat mau beli apa. Yang penting mak ada kasih 10.000, torang kasih 10.000. Mak ada kasih 5.000, torang kasih 5.000. Nya nak mau kasih apa tapi pica-pica tak berbagi toh. Iya, torang mau belajar dari Habel. Berarti dia ada persembahkan Pak Tuhan betul-betul. Ya, berarti dia yakin bahwa Tuhan adalah lihat dia berpersembahan toh. Jadi apa yang juga dia lakukan adik-adik yang diberkati Tuhan, itu semuanya semata-mata hanya untuk Tuhan. Dia berpikir ini mau menyenangkan manusia, mau pikir siapa-siapa, tapi dia cuma fokus bahwa dia benar-benar mau kasih Pak Tuhan.
Dia yakin bahwa Tuhan ada kasih lebih dulu yang terbaik untuk dia. Maka dia mengucap syukur pada Tuhan. Jadi orang juga boleh belajar karena Tuhan Yesus ada kasih Tuhan Yesus penyawa untuk orang pe keselamatan. Mari adik-adik orang belajar ya, orang kasih pada Tuhan. Tuhan terima kasih karena Tuhan harus berkorban untuk tapi diri yang berdosa ini, kasihan Tuhan. Ini jo kita persembahkan kasihan tapi tubuh sebagai persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Nah kali itu orang kalau mau ibadah cuma ingat apa? Ya tanya dadean masuk dari tapi ibadah. Ya, aduh kita banyak kasih doa. Ya kadang kala banyak anak-anak ya nyandak pikir ibadah karena rumah pikir apa? Nyandak ada derma. Padahal adik-adik, torampe bentuk pujian, torampe bentuk penyembahan, torampe bentuk ucapan syukur pada Tuhan. Biarlah nyandak pakai derma. Tapi orang sembahkan torampe hidup ini sebagai persembahan yang kudus yang berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan juga sudah memberikan yang terbaik untuk orang. Tuhan pe nyawa, Tuhan pe tubuh sebagai korban apa? Keselamatan untuk orang. Jadi orang belajar ketika orang menyerahkan sepenuhnya orang pe hidup pada Tuhan, ya itu adalah korban persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Ya adik-adik, dalam Ibrani pasal 11 ayat 4 berkata di sini berkata demikian, bahwa Habel mempersembahkan persembahan dengan iman. Ya, orang belajar dari Habel bahwa orang persembahkan dengan iman yang betul-betul orang mau kasih pada Tuhan. Jangan setengah-setengah, jangan berpikir bahwa orang pe kebutuhannya cukup pun orang mau kasih. Iya, orang mau kasih pak ini, kasih pak teman ini. Aduh, orang mau berbagi le. Iya, jangan berpikir begitu karena apa? Tuhan yang punya semua berkat dan orang pe. Tuhan pe tahu Tuhan mau kasih apa pada orang. Yang penting orang persembahkan yang betul-betul yang dengan iman. Bahwa orang yakin Bapak bahwa Tuhan melihat apa yang orang apa berikan. Ya, walaupun ada di dalam ibadah orang tahu, orang lihat Tuhan tidak ada, tapi orang yakin bahwa Tuhan hadir dan melihat apa yang kita perbuat. Mari orang berikan persembahan dengan sungguh-sungguh, jangan setengah-setengah sama dengan kain, tapi orang belajar dari Habel. Habel mempersembahkan persembahan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita, dengan iman yang benar, dengan harapan Tuhan akan memberkati karena persembahan Habel adalah cerminan Tuhan Yesus, di mana Tuhan menyerahkan tubuh dan Tuhan penyawa untuk keselamatan umat manusia. Jadi mempersembahkan korban persembahan yang terbaik untuk Tuhan adalah wujud iman dari orang semua. Mari adik-adik seperti Habel dengan iman yang percaya, dengan hati yang betul-betul, dengan sepenuh hati dia bersyukur kepada Tuhan, menyatakan korban itu dari semua dari hasil pertama apa yang dikelolanya, apa yang diusahakannya sebagai korban persembahan syukur kepada Tuhan, sehingga Tuhan mengatakan bahwa ia berkenan atau mengindahkan persembahan dari Habel. Jadi adik-adik, orang belajar dari Bina Anak pelajaran 33 melalui pembacaan Kejadian 4 ayat 1 sampai 5a, orang belajar mana persembahan yang disukai oleh Tuhan, yaitu persembahan yang berkenan yang orang berikan dengan iman percaya bahwa Tuhan Yesus memberkati orang persembahan, orang pe tubuh, orang pe jiwa, orang pe roh sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan memberkati kita semua sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur Tuhan kalau kami boleh diperdengarkan kebenaran firman-Mu. Bina Anak pelajaran 33 mengajak kepada kami semua Tuhan untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu memberikan yang terbaik untuk orang hidup. Maka Bapa, biarlah apa yang kami lakukan di tengah-tengah dunia ini selaku anak-anak Tuhan, biarlah berkenan kepada Tuhan. Dan biarlah diberkati oleh Tuhan dimanapun kami pergi dan berada. Jadikan kami anak-anak yang selalu
setia dan taat kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, persembahan yang hidup dan berkenan kepada Tuhan. Kami serahkan tubuh, jiwa dan roh kami hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu yang memberkati kami semua. Biarlah firman itu jadi berkat dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih, sampai jumpa.